Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari jumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, pada Jumat sore 8 Oktober 2021, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kegiatan Festival Kebaya 2021. Digelarnya festival ini juga menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menerapkan 5M. Semua pengunjung juga wajib melakukan screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pemirsa, bertempat di halaman kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, pada Jumat sore 8 Oktober 2021, pemerintah daerah setempat melaksanakan kegiatan Festival Kebaya 2021. Pada berlangsungnya kegiatan festival ini, turut hadir Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Komunitas Kain Kebaya Indonesia atau KKI, Alia Nur Sabrina Miss Indonesia 2018. Serta hadir pula jajaran OPD secara virtual. Dalam pelaksanaan festival kali ini, Pemkab Banyuwangi mengangkat wastra khas Nusantara dengan menghadirkan busana kebaya yang casual, bernuansa muda dan glamor, sehingga dengan penampilan desain nampak menawan, terkesan chic and modern. Festival kebaya sendiri dimulai sejak Juni 2021 lalu, yang diawali dengan kompetisi desain kebaya dan kebaya milenial. Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada pelaksanaan Festival Kebaya 2021, diharapkan festival ini bisa menjadi panggung bagi desainer lokal untuk menghasilkan karya kebaya yang bisa dipakai dalam berbagai suasana dan usia. Intinya kegiatan Festival Kebaya ini kami berharap sebagai dalam rangka mendukung pelaku UMKM dan juga membudayakan kebaya lah, karena memang Banyuwangi kan sudah 10 tahun yang lalu sudah terus konsisten membuat festival kebaya. Jadi ini keberlanjutannya, mudah-mudahan dengan konsep yang lebih sederhana tapi tetap message-nya sampai, pesannya sampai kepada masyarakat, pemberdayaan UMKM dan melestarikan budaya kebaya. Selain itu, dalam pagelaran festival ini, 6 pemenang dalam kompetisi desain kebaya dan kebaya milenial dihadirkan dalam puncak festival kebaya. Mereka berlenggak-lenggok bak seorang model di halaman kantor Disputpar yang disulap menjadi catwalk mini. Masing-masing tampil memukau dengan busana kebayanya. Ada kebaya modern, kebaya tradisional Nusantara dengan sentuhan modern sehingga tampak anggun dan megah, hingga kebaya luas untuk hijaber. Semua ditampilkan dengan anggun. Acara ini semakin meriah dengan kehadiran Miss Indonesia 2018 Alia Nur Sabrina. Alia juga tampil anggun bersama para pemenang dengan mengenakan gaun cantik berwarna pink cerah karya desainer Banyuwangi. Menurutnya festival ini sangat bagus karena dapat mendorong kreativitas anak muda untuk mencintai budaya. Apalagi untuk dikompetisikan, pastinya anak-anak muda akan lebih tergerak untuk membuat karya terbaik mereka. Pertama-tama aku senang nih bisa ke Banyuwangi, karena ini pertama kali aku ke Banyuwangi. Udah pernah dengar cerita bagus-bagus tentang Banyuwangi, wisatanya keren, akhirnya kesampaian juga nih ke Banyuwangi. Dan apalagi aku diundang untuk Festival Kebaya Banyuwangi yang memang ini acara yang bagus banget, sangat-sangat bermanfaat buat masyarakat yang generasi muda terutama, biar lebih dekat lagi sama budaya kita. Dan juga karena ada lombanya, aku juga senang, ini seperti memotivasi anak muda untuk terus berkompetisi dan juga berkarya. Gak hanya berkarya dalam seni, tapi seninya juga mengangkat budaya tradisional kita. Nah, jadi ini aku bangga banget bisa menjadi bagian dari acara ini. Menurut aku
generasi muda tuh keren karena bisa mengadaptasi dan juga mengkolaborasikan antara budaya tradisional dan juga budaya modern gitu. Jadi aku sering nih ngelihat ada postingan di sosial media gimana ada inovasi desain-desain yang setengah modern, setengah tradisional. Nah, makanya juga pas lihat hasil juara kebayanya ini nih juga keren banget nih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, apa jadinya jika pelaku seni jaranan lengkap dengan kostum manggungnya ikut vaksinasi bersama warga lain? Hal itulah yang mendasari salah seorang penggiat seni jaranan asal Desa Sempu, Kecamatan Sempu, berpakaian lengkap kostum jaranan saat mengikuti kegiatan vaksinasi di wilayah setempat. Sontak kejadian tersebut membuat heboh para nakes dan juga peserta yang datang. Pemirsa datang dengan menunggangi motor dan mengenakan kostum jaranan butonya. Doni Arinda, warga Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, membuat heboh kegiatan vaksinasi yang diadakan Puskesmas Sempu yang bekerja sama dengan salah satu partai politik di wilayah Desa Tegal Arum pada Minggu pagi. Sontak, pria yang sudah menjadi pelaku seni jaranan selama 15 tahun tersebut menjadi pusat perhatian seluruh peserta vaksinasi yang datang. Bukannya takut, sebagian peserta ataupun nakes justru mengajak foto selfie dirinya yang sengaja datang ke lokasi tersebut untuk mengikuti vaksinasi keduanya. Butuh waktu 30 menit bagi Doni untuk merias dirinya sebelum datang ke lokasi vaksinasi. Menurut Doni, selain menghibur masyarakat, hal itu sengaja ia lakukan sebagai ajang memotivasi sekaligus mengajak sesama pelaku seni jaranan untuk sadar diri agar mau divaksin. Kalau pakai pakaian gini kan mewakili teman-teman kesenian buat sadar diri untuk mau vaksin gitu. Paling kurang lebih setengah jam. Itu setelah kalau masalah persiapan itu ya kita pakai yang kita buat sehari-hari, maksudnya untuk pertunjukan sehari-hari gitu ya buat para pelaku seni ya apa itu, mari kita vaksin. Selain untuk memotivasi sesama pelaku seni jaranan agar mau divaksin, dirinya berharap pemerintah daerah bisa membuka kembali keran pementasan seni jaranan yang sudah lama ditutup akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, dari data vaksinasi yang ada di wilayah Kecamatan Sempu sendiri, penduduk yang sudah divaksinasi per hari Sabtu mencapai 64,92%. Di mana untuk Kecamatan Sempu sendiri ditargetkan 70% penduduknya sudah tersuntik vaksin sampai 15 Oktober nanti. Untuk hari ini antusias dari masyarakat lumayan bagus ya, berkat kerjasama kami Puskesmas dengan salah satu partai politik. Dan ini sudah yang ketiga kalinya, dan teman-teman PDIP ini ya sangat membantu sekali. Karena kami target untuk menuju level 1 ini minimal untuk cakupan vaksinasi bisa 70%. Sehingga dengan bantuan kita kolaborasi sinergi dengan marga, kemudian terutama yang hari ini kita laksanakan dengan PDIP ini berjalan dengan baik. Ini di wilayah Puskesmas kami sudah mencapai 64,92%. Insya Allah ditambah dengan hari ini sudah lebih dari 65%. Yang oleh Ibu Bupati kami ditarget sampai tanggal 15 harus sudah mencapai 70%. Dan insya Allah kami bisa mencapai itu. Narik warga datang ini salah satunya dengan mengundang jaranan ke sini. Nah, ini ada daya tarik sendiri karena sudah terbukti yang di Mutiara Hati itu dengan mendatangkan begini bisa menarik juga itu ya. Selain itu juga untuk hiburan bagi bapak-bapak dan ibu yang sudah selesai di syuting ini kan harus evaluasi hingga sambil menonton jaranan itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, keberkahan dan indahnya hidup dirasakan Suwartoyo, pria asal Kelurahan Singonegaran, Banyuwangi.
Berkat kesabaran saat menunggu pembeli dari dagangan semangka dan melon yang ia jajakan, dirinya belajar membuat alat musik angklung atau patrol. Kini, hasil belajarnya justru mendatangkan rezeki sebagai tambahan peningkatan ekonomi keluarganya. Pemirsa, jika Anda melintas di Jalan Letkol Istiqlah Banyuwangi, akan mendengar musik mengalun lembut dari lapak bambu. Masyarakat Using suku asli Banyuwangi mengenal musik tabuh yang terbuat dari bambu dengan sebutan angklung paglak. Berawal dari iseng pinjam alat musik angklung milik teman saat menunggu dagangan semangkanya, akhirnya Suhartoyo, bapak 3 anak itu, berinisiatif mencoba untuk membuat sendiri. Kenyataan tak semudah yang ia bayangkan. Seringkali gagal. Awalnya butuh pengorbanan yang cukup besar karena tidak sedikit bambu yang dipakai membuat angklung tidak jadi. Kini lapak di Jalan Letkol Istiqlah Banyuwangi itu tak hanya sedia semangka dan melon, namun juga menjual hasil karyanya mulai harga Rp750.000 hingga Rp1.500.000. Sedangkan genta angin dijual Rp30.000. Suhartoyo berharap bagi generasi muda yang ingin belajar dipersilakan datang ke lapaknya. Semua itu agar seni tradisional warisan budaya leluhur tetap terjaga dan lestari. Gua sambil bikin kreatif angklung, patrol. Kagak nyambi ya. Kalau angklung itu 750 selesai. Kalau patrol 1 set 1,5 juta. Lengkap. Terus yang angin tadi Pak? NTC 30, NTC 45 bervariasi. Kurang lebih ada 12 tahun. Kalau angklung sama patrol ini dari bulan-bulan tertentu, kalau bulan puasa itu baru enten mawon itu bahas. Kalau hari-hari biasa ya mungkin cuma ini kita aja yang banyak lakunya. Kalau angklung itu ya bulan-bulan tertentu belajar sendiri, melihat orang yang membuat, saya tunggu, saya praktekkan, tapi ya awalnya ya pengorbanan, buang bambu banyak nggak jadi, gagal. Kalau dari buahnya khusus semangka aja Pak ya? Buah semangka sama melon, ya paling kalau 1 minggu, cuman kan saya cuma ngecet, nggak ngoper. Ngecet paling seminggu tuh ya sampai 5 kintal. Dilihat pengambilan, soalnya harga semangka nggak stabil. Ya kalau per kilo bisa 2.000 dapatnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.